Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, Allah membaharui kekuatan orang percaya. Tak diragukan lagi bahwa setiap orang yang hidup, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, mengalami berbagai-bagai penderitaan. Atau dengan kata lain, penderitaan sudah menjadi bagian kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada yang menderita karena kekurangan uang atau keadaan ekonomi yang sulit. Terlebih pada masa-masa sekarang ini, pandemi COVID-19. Menderita karena hubungan yang tidak baik dengan sesamanya. Ada juga yang menderita karena mengemban tugas pemberitaan Injil. Dan ada juga yang menderita karena kesalehannya seperti Nuh. Tapi yang seperti ini jarang terjadi. Yang paling banyak terjadi adalah menderita karena pemberontakan kepada Allah. Dan sejak semula, pemberontakanlah memang awal dari penderitaan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, dan terus berlanjut dan bertambah banyak yang tampak pada pemberontakan bangsa Israel yang menggiring mereka ke dalam penderitaan. Namun apapun penyebabnya, penderitaan itu membuat lelah, lesu, dan putus asa. Seperti dalam nas khotbah kita minggu ini tentang bangsa Israel yang menderita di pembuangan Babel karena pemberontakan kepada Allah. Mereka dibuang ke Babel dan tertekan di bawah penguasa bangsa yang menawannya. Penderitaan itu begitu lama hingga mereka lelah, lesu, dan putus asa. Penderitaan yang begitu lama menibakan mereka pada kesimpulan bahwa Allah tidak memberikan hak mereka. Allah meninggalkan mereka dan tidak peduli dengan kepentingan mereka. Dalam ayat 27 dituliskan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Perkataan buruk yang mereka katakan adalah sebuah perkataan putus asa akan keadaan penuh malapetaka yang sedang mereka alami saat itu. Mereka siap menyimpulkan bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Ungkapan hidupku tersembunyi dari Tuhan menunjukkan bahwa Allah jauh dari mereka. Mereka merasa Allah tidak prihatin dengan kepentingan mereka. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka harus menderita karena pemberontakannya. Buktinya, Allah terus-menerus mengutus nabi-nabinya untuk menguatkan, menghiburkan, dan menenangkan mereka, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan dan supaya mereka kuat menjalani kehidupannya. Dalam Yesaya 40 ayat 1 dituliskan, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dan Allah akan memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya." Tuhan Allah hendak mengingatkan mereka bahwa Allah peduli dengan mereka. Mereka harus percaya dan menanti-nantikan Allah, sekalipun mereka menderita untuk menebus kesalahannya. Dan tetap percaya kepada Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi dari ujung ke ujung. Sebab dengan demikianlah Allah membaharui kekuatan mereka seperti Raja Wali terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan mereka tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 29. Perkataan-perkataan buruk tentang Allah tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menderita atau yang mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa bukanlah cara yang tepat untuk bangkit dari ketidakberdayaan. Apalagi mencari berhala, itu adalah perbuatan yang bodoh di mata Tuhan. Tuhan Allah penuh pengertian. Pengertiannya tidak terselami, kasihnya tiada bertara, dan kekuatannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Sikap yang paling baik dan benar di hadapannya adalah percaya dan menanti-nantikannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat kepunyaan Allah, kita pun tidak lepas dari penderitaan. Belum selesai yang satu, sudah datang yang satu lagi. Tertekan, berputus asa, dan berlelah itu menjadi bagian hidup orang yang menderita. Tapi minggu ini diingatkan kembali kepada kita untuk percaya dan menanti-nantikan Tuhan, sebab Ia memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan lesu, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Dibuatnya seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh sebab itu, jangan berpaling daripadanya dan meminta pertolongan kepada yang lain, sebab tidak ada yang lebih pengasih dan yang lebih kuat darinya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa disamakan dengan kekuatannya dan pengertiannya. Pembesar-pembesar dan bangsa-bangsa, kecil itu baginya, hanya seperti abu dalam neraca. Dan pembesar-pembesar serta hakim-hakim di dunia ini dibuatnya sia-sia, hanya dengan hembusan napasnya. Orang-orang muda yang dianggap kuat akan menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Semua umat manusia hanya seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah inilah kekuatan kita, yang diberikan Allah kepada kita menjadi makanan ataupun roti kehidupan yang memberikan kekuatan. Dalam Invokasio Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Orang yang lapar dan haus sudah pasti lesu dan lelah. Tetapi orang yang tidak lapar dan tidak haus, mereka punya kekuatan dengan semangat yang baru." Percayalah kepada firman-Nya. Firman itu diberitakan hingga saat ini oleh rasul-rasulnya dan oleh pemberita-pemberita Injil Tuhan. Mereka menjadi teladan, kuat dan bersemangat. Mereka tidak mengharapkan upah dari pemberitaannya, tetapi mereka kuat sebab Tuhan adalah kekuatannya. Dalam ujian kita 1 Korintus 9 ayat 16-23 diberitakan kepada kita tentang Rasul Paulus yang penuh semangat memasuki semua golongan untuk memberitakan berita Injil, supaya yang mendengar berita itu dapat diselamatkan. Paulus tidak pernah mengeluh atau merasa ditinggalkan oleh Allah, sekalipun dalam memberita banyak penderitaan yang ia lalui. Tetapi ia kuat dan bersemangat karena firman Tuhan adalah kekuatannya. Dan kita adalah bagian dari pemberitaan itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan yang adalah roti kehidupan menjadi bagian kita. Sehingga kekuatan firman itu menyanggupkan kita menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai-bagai penderitaan. Hingga nanti suatu hari kita akan tiba di rumah Bapa kita penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Amin.